Shalom, Ibu-ibu PKP GPIB Jemaat Jurangmangu yang kami kasihi. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Jurangmangu. Ibadah PKP malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nancy Nisapi Rehata dengan tema mendengar dan melakukan Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk menghadap Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini bersama-sama kita mengikuti ibadah PKP dalam versi yang berbeda. Para ibu atau perempuan dalam rumah tangga boleh disebut sebagai garda depan kehidupan keluarga. Kita mengatur ekonomi keluarga agar dana yang ada mencukupi. Kita yang mengurus segala aktivitas dalam rumah. Kita yang diharapkan menjadi pembawa damai bagi suami dan anak-anak ketika mereka terpuruk oleh persoalan hidup. Karena itu kita perlu mendapat penguatan ekstra dan pencerahan firman Tuhan, sehingga fungsi kita dalam rumah berjalan dengan optimal. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 4, bait yang pertama, bersorak bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan beribadah saat ini. Kami mohon pengurapan-Mu dan pengudusan-Mu dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Jurangmangu saat ini, agar ibadah kami layak di hadapan-Mu dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 4, bait yang kedua, bersorak bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan untuk kita para perempuan dari Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Sebagaimana jadwal pembacaan Sabda Bina Umat malam hari ini, hari Kamis 14 Mei 2020, Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Baik, dengan Alkitab terbuka, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami para perempuan Tuhan ini, sehingga melalui berita firman Tuhan kami boleh semakin mengenal Allah, semakin mengasihi Engkau dan semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 hingga 18
di bawah judul pengujian dan pencobaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menceritakan sebuah cerita tentang sebuah percobaan yang dilakukan di Amerika Utara. Jadi di Amerika itu ada sejenis binatang sejenis serigala namanya coyote. Ya, persis serigala tapi dia lebih ramping, mulutnya juga lebih panjang. Tapi di daerah-daerah tertentu seperti Afrika, mulut coyote ini lebih pendek. Nah, coyote ini kesukaannya adalah memakan domba. Sehingga coyote ini punya penciuman yang sangat tajam. Di mana ada domba, dia pasti tahu. Dan ini menyulitkan para peternak domba. Karena peternak-peternak domba ini tidak bisa terus mengurung domba mereka di dalam kandang. Domba-domba itu harus dilepas supaya mereka juga merumput di tempat yang segar. Nah, ancamannya adalah coyote. Itu sebabnya bertahun-tahun yang lalu para ahli melakukan eksperimen dengan menggunakan sekitar 500 bahan kimia yang berbeda-beda untuk mengembangkan sebuah larutan, ya, dalam rangka menghasilkan sebuah larutan yang ketika disemprot pada bulu domba menyebabkan baunya itu anti coyote. Jadi kalau coyote mencium bau domba, dia akan segera menghindar, tidak mendekati domba tersebut. Karena daya tarik pertama adalah melalui bau dari domba. Ya, jadi mereka ciptakan yang tidak mengkontaminasi si domba, meracuni si domba, tetapi justru dihindari oleh para coyote. Campuran ini akhirnya mereka temukan semacam saus yang agak pedas dan baunya menyengat untuk coyote. Kelihatannya berhasil karena ketika itu disemprotkan pada domba, tidak ada coyote yang mendekat. Para ilmuwan punya teori bahwa kalau ujian itu berhasil, coyote tidak akan berselera terhadap domba. Dengan demikian, coyote tidak akan mengganggu lagi peternak-peternak domba yang banyak di daerah Amerika Utara tersebut. Bapak Ibu Saudara, khusus ibu-ibu secara khusus, kalau melihat percobaan ini, lalu saya ajak ibu-ibu melihat di Taman Eden, mungkin kita juga bisa mempertanyakan hal yang sama. Kalau semprotan yang diberikan pada domba itu membuat coyote menjadi tidak suka pada domba, pada bau domba tersebut dan tidak mendekat, mengapa dulu Allah harus membuat pohon pengetahuan baik dan buruk itu buahnya indah?
Kenapa tidak dibuat jelek saja? Kenapa pohonnya itu tidak dikelilingi oleh tanaman berduri yang tidak berani didekati oleh manusia, yang sulit untuk dihindari oleh sulit untuk disingkirkan oleh manusia Adam dan Hawa pada saat itu. Bahkan mengapa Allah menciptakan pohon itu? Ya, kalau tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu, kemungkinan manusia tidak akan tergoda dan tidak akan jatuh dalam dosa. Kalau tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat itu, maka Adam dan Hawa tidak akan menjadi manusia-manusia sempurna. Kita ini tidak akan mengenal yang namanya kematian. Sehingga air mata karena perpisahan kematian itu tidak akan ada pada diri kita. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin jawabannya adalah bahwa godaan untuk melakukan yang jahat telah membawa Adam dan Hawa berhadapan dengan pertanyaan moral yang paling mendasar. Apakah mereka akan menunjukkan kepercayaan penuh pada Sang Pencipta dan dengan penuh kasih menaati apa yang Tuhan katakan dengan segenap hati? Jadi pertanyaan moral sebenarnya pada Adam dan Hawa saat itu, mereka percaya nggak pada Allah? Mau pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada 1000 pun di Taman Firdaus atau Taman Eden itu, kalau mereka percaya penuh pada Allah, mereka tidak akan tergoda. Itu pertanyaan moralnya. Sehingga bukan masalah pohon itu ada atau tidak, bukan masalah pohon itu dikelilingi oleh duri atau tidak, bukan masalah kenapa buahnya tidak jelek saja, bukan masalah kenapa ular menggoda mereka. Persoalannya adalah mereka tidak percaya pada Allah. Dan karena tidak percaya, mereka tidak taat pada Allah. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini menghadapi ujian yang serupa setiap hari, godaan yang serupa setiap hari. Apa yang akan kita perbuat? Godaan itu apa saja? Saya bicara konteks perempuan ya, konteks kita lah. Godaan untuk marah. Kalau sudah terlalu lelah, seringkali kita jadi cenderung lebih pemarah. Godaan untuk menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan teman-teman yang ada di sekitar, teman pelayanan kah, teman RT kah, teman RW kah, teman ngobrol kah. Godaan untuk ngomongin orang, godaan untuk beli baju, berlian, sepatu, ya, alat-alat make up, daripada dibandingkan dengan saving atau menabung. Godaan untuk mencurigai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tergoda, lalu kemudian kita jatuh pada sesuatu yang fatal, alasan yang sering dipakai apa? Namanya juga perempuan. Kalau lihat lipstik, kalau lihat tas, kalau lihat baju ya tergoda juga. Bagi Yakobus, ini bukan masalah gender. Bagi Yakobus, ini bukan masalah karakteristik khusus dari gender tertentu. Perikop kita malam hari ini, melalui perikop kita malam hari ini, Yakobus mau mengatakan, siapapun yang menghadapi tantangan pengujian langsung atau menghadapi godaan atau pencobaan dan berhasil bertahan, maka dia adalah orang yang beruntung. Mengapa? Karena orang yang seperti itu, mereka pasti orang yang setia dan mencintai Tuhan. Ketika berhasil menahan diri untuk tidak tergoda, berhasil menahan diri untuk tidak jatuh pada pencobaan, menjadi orang-orang yang tahan uji, kata Yakobus, maka orang itu pasti setia dan mencintai Tuhan. Orang itu pasti percaya penuh kepada Tuhan sehingga dia taat pada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita ini mudah tergoda, ya, berarti kita mencintai diri sendiri. Kita mencintai apa? Ego kita yang kita cintai. Bukan Tuhan, tapi diri kita, ego kita. Jangan, kata Yakobus,
Karena engkau tertekan, terpojok, tersudut, kemudian engkau mengatakan bahwa ini cobaan datangnya dari Allah, datangnya dari Tuhan. Allah sengaja membuat aku tersandung supaya aku belajar. Kali lain kalau kamu ketemu godaan yang sama, kamu jangan jatuh lagi. Ya. Allah dengan sengaja taruh godaan itu di depanku, lalu aku tersandung supaya aku belajar menjadi orang yang kuat. Kata Yakobus, ketahuilah, Allah itu lebih daripada yang jahat. Dan Allah itu bukan Allah yang kejam atau jahat. Allah tidak pernah dengan sengaja menempatkan kejahatan di hadapan anak-anaknya. Karena dia terlalu mengasihi kita. Persoalannya adalah ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita yang menyerah pada godaan. Kita yang memilih untuk tergoda. Kita yang menjebak diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun selain nafsu kita sendiri. Kata Yakobus, nafsu melahirkan perbuatan dosa. Karena kita ingin sekali, ingin punya berlian, kita kemudian mengeluarkan uang dari tabungan. Ingin punya berlian, uang makan kita pakai. Ya, untuk membayar, untuk mencicil. Ingin punya sesuatu yang mewah, kita kemudian berhutang sana sini. Ya, jadi itu persoalan ada pada dirimu, kata Yakobus. Engkau menyerah pada godaan. Ingat ya bahwa nafsu melahirkan perbuatan dosa. Karena nafsu yang besar, keinginan yang besar, lahir dosa. Dosa itu bertumbuh dewasa dan menjadi pembunuh. Siapa yang dibunuh? Diri kita yang dia bunuh. Buntut-buntutnya kita menyesal. Atau mungkin suami kita ikut bunuh. Rumah tangga kita ikut matikan itu. Anak-anak kita menjadi korban dari kitanya yang tidak tahan godaan. Ya, jadi Yakobus katakan di sini buntut-buntutnya kita menyesal. Ya, saya ulangi, nafsu melahirkan dosa. Dosa bertumbuh besar dan menjadi pembunuh. Buntut-buntutnya kita menyesal. Kenapa ya waktu itu saya tergoda? Kenapa ya waktu itu saya terbujuk? Penyesalan itu selalu berada di belakang. Kalau di depan namanya bukan penyesalan tetapi pertimbangan. Dan kalau dosa sudah menguasai, biasanya pertimbangan pun kalah. Karena nafsu kita, karena ego kita, karena keinginan kita. Ketika dosa sudah menguasai, pertimbangan akal kita yang baik, pertimbangan-pertimbangan positif pada diri kita runtuh semua. Kenapa waktu itu saya ikut bujukan dia? Nah, sekarang gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Kata Yakobus, hati-hati. Jangan engkau sesat dan jangan engkau tersesat. Jangan mau disesatkan dan engkau jangan menyesatkan. Kalau engkau hidup dalam Tuhan, ya, maka terangnya akan menguasai sehingga kita tahu memilih yang baik. Kuncinya adalah Tuhan menguasai engkau atau tidak. Ya, kalau engkau dikuasai oleh Tuhan, engkau tidak akan tergoda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak pernah memakai tipu daya untuk menguasai anak-anaknya. Pilihan untuk melakukan yang buruk itu ada pada diri kita. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kita belajar bersama malam hari ini. Pertama, berhati-hatilah dengan diri kita sendiri. Siapa musuh terbesar kita? Musuh terbesar ibu-ibu, musuh terbesar saya adalah diri kita sendiri. Dan siapa sumber masalah terbesar kita? Diri kita sendiri. Sering mengeluh, aduh saya susah cari duit, susah cari makan, susah jalani hidup, masalah banyak. Keluhan-keluhan itu datang dari diri kita. Iri hati, ketidaksabaran, keinginan sama dengan orang lain. Kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Itu sangat menggoda
Orang yang tidak mudah tergoda adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kemudian terjadi masalah, bukan bertanya, kok engkau izinkan ini terjadi sih? Kok engkau enggak menghambat aku supaya tidak tergoda sih Tuhan? Gimana sih Tuhan ini? No, masalahnya ada pada diri kita. Jadi kalau kita jatuh karena tergoda, kita jatuh karena karena pencobaan berhasil mengganggu kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi mohon ampun pada Tuhan. Persoalannya ada pada diri kita, bukan pada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk tidak memelihara bibit dosa. Nggak apa-apa tipu-tipu dikit, nggak apa-apa bohong-bohong dikit, nggak apa-apa lebay-lebay dikit. Sekali-sekali bolehlah. Sama dengan makanan, ibu-ibu kekasih Tuhan. Sudah tahu punya penyakit darah tinggi, makan durian. Ya, cuman dikit, awalnya tidak apa-apa. Kali lain kita coba lagi, lebih banyak. Kemarin saya coba bisa kok. Masa sekarang tambah porsi sedikit tidak menyebabkan masalah? Pasti enggak. Engkau memelihara bibit dosa, kesalahan. Lama-lama engkau terikat dan tidak bisa keluar darinya. Mulai dari sedikit-sedikit. Enggak apa-apa minjem sedikit. Enggak apa-apa nambah lagi. Dari di sini enggak apa-apa. Saya pinjam lagi di tempat yang lain. Enggak apa-apa. Bisa kok kalau saya pikir saya atur, bisa. Lama-lama kita terjerat. Nggak apa-apa deket-deket orang corona, sakit corona. Dia suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Ini virus, ini jahat. Satu kali kau lolos, satu kali kau dekat lolos. Dua kali kau dekat lolos. Belum tentu yang ketiga lolos. Godaan itu seringkali mengganggu kita sedikit demi sedikit. Dan godaan itu perlahan tapi pasti bisa menghancurkan kita. Jangan pernah memelihara bibit dosa. Hati-hati sekali. Yang ketiga, biarkan terang Tuhan terus menerangi hati dan kehidupan kita. Jadilah orang yang selalu rindu firman Tuhan, tapi bukan hanya mendengar. Kita harus mengambil waktu untuk mencerna. Tegur diri kita kalau salah. Jangan keraskan hati. Semakin terang Tuhan itu memenuhi hati dan kehidupan kita, semakin kita tidak menjadi orang yang keras hati dan keras kepala. Firman Tuhan hari ini mengatakan apa? Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, maka terangnya akan menguasaimu. Sehingga engkau tahu memilih mana yang baik. Bukan mengatakan bahwa kita pasti tidak tergoda. Kemungkinan untuk jatuh bisa. Sangat mungkin. Tetapi ketika godaan itu sudah mulai mengaburkan mata kita, segera ingat Tuhan. Tuhan tolong terangi hati saya lebih terang dari sebelumnya. Pikiran saya lebih terang dari sebelumnya. Jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Persoalannya adalah kadangkala ibu-ibu kita sudah tahu ini dosa, kita dengan sengaja nyemplung di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena hati kita gelap. Minta Tuhan menerangi hati kita. Minta Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam cinta kepada Tuhan, kita belajar menjadi orang-orang yang taat. Orang yang taat pada Tuhan tidak akan mudah tergoda atau jatuh dalam pencobaan. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji karena Tuhan di depan, bukan ego kita. Terpujilah Kristus. Amin.
tiba saatnya ibu-ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur itu kita berikan bukan untuk membayar kebaikan Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan kita. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, di tengah beragam masalah, Tuhan itu Allah yang luar biasa bagi kita. Karena itu marilah kita memberikan persembahan selain mentransfer ke nomor rekening yang ada. Ibu-ibu dapat memasukkan ke dalam amplop, dan kalau mau persembahan itu dijemput dapat menghubungi presbiter-presbiter terdekat untuk datang dan mengambil persembahan ibu-ibu sekalian. Silahkan memberikan persembahan. Mari tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pembelajaran yang Engkau berikan bagi kami malam hari ini. Kami harus belajar untuk menguatkan relasi kami dengan Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang mudah tergoda. Kami harus belajar membangun relasi yang kokoh dengan Tuhan, supaya kami tidak mendewakan diri kami, egoisme kami, tetapi kami mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami Tuhan. Seringkali ketika punya persoalan hidup, ego kami muncul, dan kami kemudian menuntut ini itu, lupa untuk mengangkat hati dan mengangkat iman kami, pandangan spiritualitas kami pada Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau mampu menolong kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak bergantung pada kemanusiaan kami, tapi mau memandang pada kekuatan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk begitu banyak perempuan yang sebaik mereka sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudara, sebagai anak, yang sangat mencemaskan kekasih-kekasih hati mereka yang ada di rumah sakit, baik itu di ICU maupun di ruang-ruang perawatan, atau yang saat ini harus mengisolasi diri di rumah. Mereka tidak dapat menjangkau secara fisik, hanya dengan iman, dengan doa Tuhan dapat menjangkau kekasih-kekasih hati mereka. Kuatkan iman percaya para perempuan ini di dalam Tuhan. Tolong mereka agar menjadi pendoa-pendoa sejati yang memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Yakin dan pasti kekasih hati mereka akan dipulihkan. Berkati para dokter yang berkarya Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Untuk bersama-sama dengan rakyat saling bergandengan tangan memutuskan rantai COVID-19 ini. Berikan kami kedisiplinan diri ya Tuhan. Sehingga apa yang harus kami lakukan dengan baik dan benar dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami memohon campur tangan-Mu Tuhan. Jangan jauhkan tangan kasih-Mu dari kami. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Untuk mereka yang saat ini bergumul dengan keseharian mereka. Ibu-ibu yang harus mengatur ekonomi keluarga mereka sedemikian rupa. Karena manusia tidak dapat memilih makan atau tidak. Makan adalah bagian dari kehidupan, kebutuhan jasmani kami. Dan seorang ibu seringkali harus memutar otak sedemikian rupa supaya seisi rumah tangganya dapat bisa makan. Tuhan tolong, ada banyak kebutuhan juga yang harus dipenuhi di tengah situasi seperti ini. Berikan ketenangan, berikan kesabaran, berikan ketekunan di dalam Tuhan. Dan berikan juga kemampuan untuk mengatasi persoalan bersama dengan suami, anak-anak, orang tua. Untuk menanggungnya bersama-sama. Berikan kami hikmat sebagai perempuan ya Tuhan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kami. Dalam keluarga, dalam tugas dan tanggung jawab kami di tempat pekerjaan kami. Sekalipun kami work from home. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan untuk anggota PKP GPIB Jemaat Jurangmangu. Tuhan memberkati pengurus yang ada agar sukacita dan semangat selalu ada untuk menciptakan ide-ide kreatif di tengah situasi seperti ini bagi para ibu. Kami berdoa juga Tuhan untuk banyak orang yang saat ini ya, para perempuan di tengah jemaat kami yang berjuang bersama keluarganya Tuhan, baik itu yang sakit, yang sedang punya pergumulan berat terkait anak, orang tua, istri, suami,
Kami berdoa, kami mohon uluran tangan kasih Tuhan agar mereka mampu mengatasi persoalan kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan memberkati pelayanan GPIB Jurangmangu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah. Terima kasih untuk adanya teknologi seperti ini, sehingga para perempuan di Jurangmangu ini dapat terjangkau dalam kasih Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dengarkan syukur kami. Kami bersyukur untuk mereka yang juga diberikan pertambahan usia. Jamah dan berkati kehidupan mereka agar semakin setia di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan, sebelum menerima berkat Tuhan, saya ajak ibu-ibu untuk bernyanyi di jalan hidup yang lebar sempit. Tetapi sebelumnya ibu-ibu tetap miliki semangat. Ada banyak persoalan yang besar yang mungkin seperti batu menutup mata kita. Tapi percayalah, Allah yang hidup itu berada di balik batu persoalan itu. Allah yang hidup itu berada di sisi kita. Allah yang hidup itu ada di dalam kita. Jangan pernah takut. Jaga iman ibu-ibu kekasih Tuhan agar selalu kuat di dalam Dia. Jangan mudah jatuh dalam godaan. Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita pujikan di jalan hidup lebar dan sempit. Ibu-ibu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian beserta isi rumah tanggamu masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya.